Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini saya mewawancari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Bapak Dr. Nyoman Gede Anom. Berkaitan dengan kemarin mencuat informasi ada subvarian baru Omikron yang ditemukan di Bali dan sempat mengundang perhatian kita bersama. Tapi kemudian kita melihat belum terjadi lonjakan kasus, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi bagaimana kondisi kesiapsiagaan di Bali, kita akan wawancarain Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Sehat ya. Pak Adi, kita mau mengulas sedikit tentang ditemukannya subvarian baru Omikron ya. Mungkin kita konfirmasi di mana ditemukan dan pada siapa ini sebenarnya, Pak Adi? Apakah orang lokal Bali atau orang luar sebenarnya? Untuk kasus yang varian baru itu BA4 dan BA5 ya. Kejadian terjadi pada saat acara Global Falcon nanti charter ya, yang diadakan di Nusa Dua. Pada saat itu ada kurang lebih 5.000-6.000-an delegasi dari luar negeri yang hadir di Nusa Dua. Pada saat itu karena protapnya harus di PCR semua, jadi kita lakukan semua delegasi, kita lakukan tes PCR. Ditemukan beberapa orang yang kebetulan positif pada saat itu. Begitu ditemukan positif, kita lakukan minta mereka isolasi mandiri di hotelnya masing-masing. Jadi itu diawas dengan ketat. Jadi itu kejadiannya kan acaranya 23 Mei sampai 28 Mei 2022. Jadi mereka tetap ikut acara tapi secara daring dari hotelnya masing-masing. Dari hotel masing-masing ya. Nah setelah itu 5 hari setelah positif kita lakukan kan isolasi mandirinya 5 hari. Kita lakukan tes lagi, hasilnya semua negatif. Sudah negatif. Sudah negatif semua. Pada saat itu isolasi mandiri sudah berakhir. Kita ada sebagian sudah pulang ke negara masing-masing. Nah setelah itu tanggal 9 Juni, hampir 2 minggu setelah acara itu, memang kebetulan ada rilis dari Menteri Kesehatan bahwa ternyata dari yang positif yang kemarin kita kirim ya spesimen ke Kementerian Kesehatan, ada 4 orang yang ditemukan varian baru, BA4 dan BA5. Itu yang 4 orang, 3 orang WNA udah pulang ya ke negara masing-masing. 1 orang WNA berarti orang asing ya? Orang asing ya. 1 orang mungkin dari Jakarta. Jadi tidak ada Keramu Bali, tidak ada. Dan itu pun dari berakhirnya event itu sampai saat ini kita nggak ada lonjakan, tidak ada kasus varian baru yang ditemukan. Jadi itu membuktikan di Bali tidak ada lagi kasus varian baru seperti itu yang kemarin ditemukan di oleh Kemenkes. Tapi kalau yang kemarin ada kena subvarian baru katakanlah kemudian diumumkan 9 Juni itu kondisi orangnya gimana sebenarnya Pak Kadis? Baik-baik saja sebenarnya, maksudnya gejalanya gimana? Iya, pada saat itu mereka datang tanpa gejala. Hanya 1 yang punya gejala ringan ya, gejala ringan pada saat dites positif, yang 3 orang tanpa gejala. Jadi mereka pun kita isolasi mandirikan tanpa gejala. Tanpa gejala. Iya, betul. Berarti orangnya baik-baik saja sebenarnya. Tidak sampai sesek atau tidak sampai dilarikan ke rumah sakit gitu ya. Tetap isolasi mandiri di hotel. Nah, kalau dari pengalaman atau informasi Pak Kadis sendiri, sebenarnya varian baru subvarian katakanlah Omikron BA4, BA5 gini ya. BA4 ini apakah memang membahayakan atau apa kalau dari informasi dari WHO misalnya Pak Kadis? Dari gejala yang kemarin kita temukan ya, yang 4 orang itu mereka tanpa gejala. Jadi karena mungkin varian dari Omikron yang tidak ada gejala lain dengan beda dengan varian dulu ya, sampai menyerang paru-paru yang sekarang sangat ringan. Jadi untuk itulah kita berharap, kita Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap mengimbau masyarakat untuk tidak panik mendengar hal ini ya, atau mau ada informasi ini, jangan panik sama sekali, jangan panik karena yang varian baru itu justru ringan sekali, memang tidak ada gejala sama sekali. Itu yang penting tetap jaga kondisi, dan yang penting sekali imbauan kami mengimbau vaksin booster. Jadi masyarakat Bali, Keramu Bali yang belum melaksanakan vaksin booster, kita imbau agar segera melaksanakan vaksin booster. Karena itu salah satunya yang menjaga kita, memperkuat imun kita untuk mencegah apabila kemudian hari ada lagi varian baru. Begitu udah booster, kita akan aman.
Oke, kalau kita bicara tentang vaksinasi booster, cakupan kalau tidak salah kemarin juga sudah mendapat pujian di Bali. Apakah ini masih kurang? Artinya akan digenjot lagi untuk Bali, Pak Kadis? Iya, betul. Di Bali saat ini vaksin booster sudah 70%. 70% ya? Iya, itu tertinggi di Indonesia. Tapi kita tetap akan menggenjot lagi lebih banyak lagi. Artinya kalau bisa sampai 80-90%. Karena itu target kita di Bali untuk menjaga kerama Bali tetap sehat, terhindar dari varian-varian baru nanti. Inilah booster yang booster ini yang 80 sampai 90%. Itu harapan kita akan ya. Hampir nanti kalau bisa sama dengan vaksin 1, 2 nanti yang 1 dan 2. Kita rata-rata di atas 90%. Malah vaksin 1 kita di atas 107%. Kalau persediaan vaksin dan kita siap ya, Pak? Siap tidak untuk ada masalah. Bali kita siap untuk persediaan vaksin. Apakah kemudian Pak Kadis melihat bahwa karena ini booster ada yang mau, ada yang tidak? Ada tidak kendala di lapangan yang ditemukan oleh pihak Dinas Kesehatan? Banyak masyarakat mungkin yang enggan booster atau gimana, Pak Kadis? Iya, ini salah satu kendala kita memang untuk booster agak sedikit lambat ya. Minggu-minggu ini agak lambat naiknya. Karena mungkin masyarakat sudah merasa sangat sehat ya, sehat, jadi merasa sudah mungkin 1-2 sudah cukup. Tapi tetap kami berharap yang menjaga nanti ke depan kita, imun kita tambah kuat lagi adalah booster. Ya. Jadi untuk itulah kami akan tetap secara masif melaksanakan booster melalui banyak-banyak ya, artinya tenaga kita di Puskesmas, di desa-desa itu akan gencar mensosialisasikan, mengajak semua kerama Bali yang belum melaksanakan vaksin 3 agar datanglah untuk melaksanakan vaksin booster. Jadi walaupun sekarang sudah seperti kondisinya aman-aman saja, keramaian di mana-mana, tapi vaksin booster ini penting untuk mencegah jika muncul varian-varian baru ya, Pak Kadis? Betul. Jadi untuk disampaikan itu kan meningkatkan herd immunity kita, daya tahan tubuh kita. Jadi nanti kita akan siap menghadapi apapun kalau ada varian baru, perkembangan mutasi virus baru, kita akan siap. Kalau Bali kan siap. Kalau sudah booster kita sudah sempurna ya, artinya sudah lengkap semuanya. Tapi tidak lupa juga sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat, walaupun kita diperbolehkan bebas masker, keluar dengan masker, tetap kami mengimbau bagi lansia, bagi yang punya komorbid atau sedang mengalami batuk, pilek, pakai masker kalau keluar ruangan. Di luar ruangan. Dan kalau di dalam ruangan juga kita harapkan kalau banyak orang ya tetap pakai ada masker. kerumunan itu ya, Pak, tetap harus pakai masker. Nah, bagaimana dengan kesiapsiagaan rumah sakit ini, Pak Kadis? Kita sih belum mudah-mudahan tidak mendengar lagi sampai ada tapi apakah rumah sakit masih ada siaga untuk menangani misalnya kalau ada gejala berat misal dari pasien? Iya, kami tetap siaga, siap siaga untuk semua rumah sakit yang kemarin siaga dengan ICU-nya, ruang intensif untuk pasien COVID, untuk pasien biasa pun tetap bersiaga, tetap setiap saat kalau diperlukan mereka akan buka kembali ruang khusus yang untuk perawatan pasien COVID. Saat ini ada berapa, terakhir kemarin cuma 11 orang yang dirawat di rumah sakit yang kasus COVID ya, sudah sangat-sangat kecil sekali. Secara nasional pun ya kita sudah sebenarnya secara de facto ya kita udah bisa dianggap endemi. Karena ada 5 faktor. Yang pertama, tingkat penularan kita hanya 0,49. WHO itu mengharuskan di bawah 1, kita udah mencapai. Terus positive rate ya, artinya rasio positif kita udah di bawah 5, rata-rata di bawah 5. Dan kemarin cuma hampir 2% semua. Terus tingkat perawat di rumah sakit, kalau Kemenkes, WHO itu menyatakan di bawah 5%. Kita malah 0,12% aja. Sangat rendah. Angka kematian. Kalau WHO mungkin mengharuskan kita di bawah 3%, ada bawah 1%, kita hanya 0,02%. Sangat rendah orang meninggal. 0,0 ya. Dan yang terakhir, yang nomor 5 syaratnya PPKM level 1. Kita sudah ditetapkan oleh pemerintah PPKM level 1. Jadi sudah masuk secara de facto, kita sudah masuk endemi. Tapi kan itu tetap keputusan dari pemerintah pusat. Tapi kalau misalnya level endemi itu kita di Bali, apa konsekuensinya biasanya Pak Kadis? Apakah memang kita bisa lebih bebas atau gimana? Kalau endemi
kita dianggap kan seperti biasa. Kalau sekarang masih level 1, tetap ada pembatasan. PPKM namanya PPKM level 1 kan tetap ada pembatasan. Kalau endemi kita seperti biasa sudah. Dan secara de facto kita Bali sebenarnya sudah seperti biasa. Sudah bangkit semua, sudah pada macet, pariwisata sudah mulai bangkit, restoran sudah mulai buka, hotel sudah mulai ramai, sudah seperti biasa. Dan dengan keramaian yang begitu luar biasa, ternyata juga tidak terjadi lonjakan Tidak pernah kasus ada yang lonjakan signifikan kasus, gitu ya. tidak ada, iya betul. Tapi kalau kita kemarin ada dari 22, kemudian kalau tidak salah kemarin 33 kasus ya di hari Minggu 12 Juni. Apakah ini belum dianggap sebagai lonjakan kasus yang tinggi ya Pak Kadis ya? Oh iya, itu sebenarnya datanya ada sedikit keliruan kemarin. 33 itu adalah 8 orang sebenarnya dia kasus di luar. Tapi karena KTP-nya KTP Bali dan di NAR pusat ada NAR ya, NAR pusat Kemenkes itu yang dimasuk ke sana adalah berdasarkan KTP. Jadi sebenarnya kasus kita masih rendah ya, 20-an ya yang paling ini. Dan yang nggak pernah ada lonjakan kasus seperti itu. Ya. Kalau lonjakan itu sampai meningkat berapa kali lipat itu kan. Dan yang paling penting juga yang kasus meninggalnya sementara juga sangat kecil, rendah ya. Kecil, iya. Nol, rata-rata sekarang nol terus nol. Tiap hari kita update-nya harian. Jadi kasus meninggal sampai rata-rata nol. Dan rumah sakit juga memang tidak ada artinya kedatangan pasien yang banyak yang gawat pernah lagi kan antri dulu nggak pernah. Tapi kalau misalnya sekarang Pak Adis, kalau ada yang positif misalnya, apakah memang mereka diwajibkan untuk isolasi mandiri atau isolasi terpusat biasanya? Wajib isolasi mandiri. Mandiri. Sekarang kita nggak ada lagi karantina. Tidak ada karantina. Terpusat nggak ada lagi. Berarti kalau misalnya ada menunjukkan gejala di rumah. Di rumah atau kalau wisatawan di hotel. Di hotel masing-masing. Di tempat dia menginap ya, isolasi mandiri. Oke. Apakah nanti keputusan ini memang akan terus begitu atau melihat ke kondisi melonjakan kasus misalnya? Ya untuk sementara saat ini kalau begitu ada yang positif itu kan langsung link ya, langsung link mereka langsung diawasi oleh puskesmas di tempat masing-masing. Mereka diwajibkan untuk isolasi mandiri. Itu kewajiban yang protap sekarang masih berlaku seperti itu. Ya. Baik, sebagai closing teman Pak Kadis mungkin karena sudah di ujung dari Bali Post Talk ini ada pesan yang penting mungkin disampaikan ya, karena kemarin kan varian baru agak sedikit heboh gitu, tapi tadi Pak Kadis juga mengatakan ya kita jangan terlalu ketakutan, tapi jangan juga terlalu lengah mungkin gitu ya Pak Kadis ya. Mungkin silakan disampaikan kepada pemirsa Pak Kadis. Iya, untuk pemirsa di rumah, Krama Bali khususnya, kami di Dinas Kesehatan berharap agar tidak panik dalam mendengar atau menghadapi kasus varian baru sama yang kemarin diumumkan. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena semua kondusif. Tapi tetap kita mengimbau agar tetap waspada untuk timbulnya varian baru berikutnya. Caranya apa? Ya, pertama laksanakanlah vaksin booster. Itu paling penting untuk menjaga, untuk menambah kekuatan imun kita. Jadi kita berharap semua Krama Bali agar bisa melaksanakan vaksin booster, itu yang pertama. Yang kedua, kami tetap berharap kalau keluar rumah, kalau keluar ruangan, silakan boleh bebas masker, tapi khusus yang lansia, yang punya komorbid, yang sedang batuk pilek, tetaplah pakai masker. Kalau keluar ruangan, ya tetaplah pakai masker. Kalau dalam ruangan itu ada banyak orang. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Kadis ya. Booster tetap gratis kan itu? Gratis, nggak pernah. Ya mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan stoknya juga tersedia sangat memadai ya. Tentu kita berharap, oke kita sehat hari ini, tidak sementara tidak tertular, tapi siapa yang tahu mau ada varian baru, itu booster yang paling penting, dan masker di ruangan ketika Anda punya lansia komorbid dan juga menderita batuk pilek, sebaiknya memang pakai masker. Mudah-mudahan Bali tetap aman, Bali tetap nyaman, pariwisata bisa berjalan, ekonomi bisa bangkit, gitu ya Pak Kadis ya. Ya, demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.